Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan gaming test di smartphone terbaru Tecno, yaitu Pova Neo 3. Ya, ini adalah smartphone terbaru Tecno di sektor harga 1-2 juta pas. Ditenagai chipset MediaTek Helio G85 dengan RAM jumbo 8GB dan internal 128GB serta baterai super jumbo 7000 mAh dengan layar HD+. Kira-kira bagaimana performa dan pengalaman gaming saya di smartphone ini? Sudah penasaran? Langsung aja kita mulai di Gadget Review. Untuk pengaturan, di sini internet menggunakan WiFi, kemudian brightness dan suara saya set maksimal. Screen refresh rate ada di 90Hz dan mode game saya hidupkan. Terakhir untuk baterai ada di 100%. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Game yang pertama seperti biasa yaitu Mobile Legends. Untuk grafik di sini standar, jadi maksimal bisa sampai di high dengan refresh rate high juga. Jadi tentu saya bermain di grafik high rata kanan. Untuk gameplay ini sudah lancar, gerakannya smooth dan saya sudah nyaman bermain di Pova Neo 3. Layarnya yang luas dan touch responsif membuat makin nyaman. Rata-rata FPS yang didapat juga tinggi, ada di 59,5 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya ini sangat stabil sehingga tentu bermain Mobile Legends sudah recommended. Untuk suhu maksimal ada di kisaran 42 derajat Celcius. Setelah bermain Mobile Legends sekitar 13 menit, baterainya berkurang 2%. Kita lanjut ke game yang kedua yaitu PUBG Mobile. Untuk grafik maksimal bisa sampai di HD dengan frame rate high. Sedangkan kalau kita set di grafik smooth dan balance bisa sampai frame rate ultra. Sehingga di sini saya tes di grafik balance ultra. Untuk gameplay overall sudah lancar dan cukup nyaman untuk dimainkan. Cuma terkadang masih terasa ada patah-patahnya. Untuk gyroscope ini masih software sehingga performanya kurang maksimal. Rata-rata FPS yang didapat adalah 36,6 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya intensitas patah-patah lumayan banyak. Sehingga saran saya diturunkan saja grafiknya supaya lebih nyaman. Masalah suhu ini maksimal ada di kisaran 45 derajat Celcius, cukup panas. Setelah bermain PUBG Mobile sekitar 24 menit, baterainya berkurang 5%. Selanjutnya game yang ketiga yaitu eFootball 2023. Untuk grafik di sini saya set standar 60 FPS. Untuk gameplay ini sudah sangat nyaman, gerakannya lancar dan jarang sekali saya rasakan ada patah-patah. Rata-rata FPS-nya adalah 59,9 FPS, hampir sempurna. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya ini stabil sehingga tentu sudah sangat playable. Untuk masalah suhu ini maksimal ada di kisaran 44 derajat Celcius.
Setelah bermain eFootball 2023 sekitar 13 menit, baterainya berkurang 2%. Masuk ke game yang keempat, yaitu Free Fire. Ya, spesial game ini saya bermain di grafik ultra dan high FPS. Untuk gameplay ternyata sudah lumayan lancar, patah-patah masih terasa, dan overall masih oke untuk dimainkan. Rata-rata FPS yang didapat adalah 47,9 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya cukup naik turun, tapi intensitas patah-patahnya ini minim. Tapi ya, saya rasa sebaiknya grafiknya diturunkan saja supaya lebih playable. Untuk masalah suhu ini cukup panas, soalnya maksimal ada di kisaran 46 derajat Celcius. Setelah bermain Free Fire sekitar 14 menit, baterainya berkurang 2%. Lanjut ke game yang kelima, yaitu COD Mobile. Untuk grafik ini maksimal bisa sampai di medium dengan frame rate high. Pada tes kali ini saya coba bermain di grafik maksimalnya. Bermain di mode multiplayer ternyata untuk gameplaynya sudah lancar, gerakannya smooth, dan overall sudah playable untuk dimainkan. Rata-rata FPS-nya dapat di 58,5 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya sangat stabil, sehingga tentu bermain di grafik maksimalnya ini sudah recommended. Untuk masalah suhu, maksimal ada di kisaran 43 derajat Celcius. Setelah bermain COD Mobile sekitar 14 menit, baterainya berkurang 2%. Enemy in sight. Tango down. Hunter killer drone deployed. Contact with enemy. Tango down. Masuk ke game yang terakhir dan paling berat, yaitu Genshin Impact. Untuk grafik di sini saya set defaultnya yaitu lowest 30 FPS. Untuk gameplay cukup mengejutkan, soalnya bermain di POVA Neo 3 ternyata sudah lumayan lancar. Gerakannya masih nyaman untuk dimainkan dan intensitas patah-patahnya masih bisa ditoleransi. Rata-rata FPS yang didapat adalah 26,1 FPS. Bisa dilihat untuk intensitas patah-patah parahnya ini cukup minim, sehingga overall saya masih lumayan nyaman bermain Genshin di smartphone ini. Untuk masalah suhu, maksimal ada di kisaran 45 derajat Celcius. Setelah bermain Genshin Impact sekitar 30 menit, baterainya berkurang sebesar 6%.
a little shock. This one will be frozen in time. Dodge this. Prepare to be blown away. Let's spark things up a little. Freeze. Maybe I wasn't meant for this world. Baik, bagaimana hasil gaming test dari Technopova Neo 3? Ya, ternyata dusnya ini mencerminkan performanya, jadi bisa banget dibuat gaming. Performanya cukup ngebut, dibuat gaming sudah mumpuni. Memiliki layar yang besar, warna pop-up, dan touch yang responsif membuat saya nyaman bermain game di smartphone ini. Tidak lupa speakernya yang sudah stereo serta baterai yang sangat awet juga sangat mendukung pengalaman gaming saya. Hal yang paling kurang saat gaming di smartphone ini yaitu suhunya yang cukup panas. Saya bermain pakai wifi saja sudah lumayan panas, apalagi kalau menggunakan mobile data. Untuk simpulannya, overall saya rasa Technopova Neo 3 sudah mumpuni digunakan untuk gaming. Performanya oke dan daya tahan baterainya ini badak. Oke, cukup sekian gaming test dari Technopova Neo 3. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.